Meskipun terjadi gempa megatrust yang sangat dahsyat, tetapi kiamat masih sangat jauh sekali. Kiamat masih sangat lama sekali. Mengapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan urutan terjadinya kiamat kubro, terjadinya kiamat besar. Jadi walaupun toh misalnya nih di Indonesia dan di Asia, terutama Asia Tenggara, terjadi gempa besar-besaran, sampai terjadi tsunami memporak-porandakan seluruh apapun yang ada di sekitarnya, maka ini bukan sebagai pertanda awal terjadi kiamat kubro atau kiamat besar. Karena kiamat besar itu akan diawali oleh satu tanda yang sangat dominan. Apabila satu tanda ini sudah muncul, maka akan memunculkan tanda-tanda berikutnya lagi, dan beruntun sampai terjadinya al-qiyamah al-kubro, kiamat besar. Adapun salah satu tanda permulaan terjadinya kiamat kubro adalah apabila sungai Efrat telah memunculkan gunung dari emas. Sekali lagi, sungai Efrat atau sungai Furat telah memunculkan gunung dari emas. Karena setelah sungai Efrat memunculkan gunung dari emas ini, maka akan terjadi perang besar. Seluruh bangsa-bangsa di dunia akan datang ke sana dan berebut, saling bunuh-membunuh. Nah, karena saling bunuh-membunuh, terjadilah al-malhamah al-kubro. Al-malhamah al-kubro artinya adalah peperangan besar, terjadi pembantaian dan pembunuhan besar-besaran. Sebelum terjadi al-malhamah al-kubro, maka akan terjadilah ketimpangan-ketimpangan, kerusakan, kekacauan di mana-mana, sehingga umat Islam tidak memiliki pemimpin. Sekali lagi, umat Islam sedunia ini tidak memiliki pemimpin. Kemudian Allah Jalla Jalaluh mengeluarkan Imam Al-Mahdi. Sekali lagi, Imam Al-Mahdi keluar tatkala musim haji. Kemudian dibaiat oleh orang-orang yang haji di sekitar Ka'bah, di sekitar Baitullah. Orang Islam sedunia ini membaiat pada Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi menjadi pemimpin kaum muslimin. Kemudian Imam Al-Mahdi mulai menyusun strategi untuk berperang melawan Yahudi. Nah, akan terjadi perdamaian antara orang Islam dengan Ar-Rum. Orang Islam akan mengadakan perdamaian, gencatan senjata, bahkan akan mengadakan perundingan dan kerjasama antara umat Islam yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi dan orang-orang Rom. Orang Rom ini adalah orang-orang Eropa. Mereka kerjasama, yang rata-rata orang Eropa ini adalah agamanya adalah agama Kristen Katolik. Orang Islam, orang Kristen Katolik bersatu padu melawan orang-orang Yahudi. Nah, setelah melawan orang-orang Yahudi, inilah akan terjadi mulai rentetan terjadi kiamat. Setelah umat Islam melawan Yahudi, Yahudi kalah. Kemudian Yahudi ini akan dimunculkan pemimpin Yahudi. Siapakah pemimpin Yahudi? Pemimpin Yahudi adalah Ad-Dajjal. Dajjal laknatullah alaihi. Dajjal kalau sudah keluar akan memimpin pasukan Yahudi. Nah, kalau Dajjal sudah keluar kan kaum muslimin juga kalah. Imam Mahdi bukan tandingannya Dajjal, sehingga Imam Mahdi harus melarikan diri karena kalah dengan Dajjal. Tetapi Allah Jalla Jalaluh akan menurunkan tandingan Dajjal, yaitu Nabiullah Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Jadi tandingannya Dajjal adalah Nabi Isa. Nabi Isa akan melawan Dajjal. Dan anehnya Dajjal itu nggak usah diapa-apain, seolah-olah meleleh tatkala melihat Nabi Isa. Jadi kekuatan Dajjal itu seolah-olah meleleh, melemah seperti lilin yang kena api. Kemudian Nabiullah Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam
dengan mudahnya mampu memenggal kepalanya Dajjal laknatullah alaih. Kemudian umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi, tetapi hakimnya, ini hakim agungnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sebagai seorang hakim, sebagai panglima perang, pemimpinnya tetap Imam Mahdi. Nah, setelah Imam Mahdi dan Nabi Isa ini dengan kaum muslimin menikmati kejayaan, tiba-tiba Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang memenuhi seluruh penjuru jagat dunia ini. Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini dindingnya jebol, dinding yang membatasinya jebol. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj akan berlarian ke seluruh penjuru dunia. Dan seluruh sungai, danau, lautan kalau dilewati oleh Ya'juj wa Ma'juj ini langsung habis airnya. Habis airnya, kering kerontang, karena Ya'juj Ma'juj ini merusak apa saja. Nah, Ya'juj Ma'juj ini karena terlalu banyaknya, bangsanya sangat besar-besar, setinggi Nabi Adam, yaitu kurang lebih 60 dirok. 60 dirok ya kurang lebih 27 meter. Ya coba bayangkan 27 meter atau 28 meter. Orangnya tinggi-tinggi, ketemu apapun akan dimakan mentah-mentah, tetapi langsung keluar. Sehingga Nabiullah Isa bin Maryam, Imam Mahdi beserta kaum muslimin harus melarikan diri. Melarikan diri karena memang bukan tandingannya Ya'juj wa Ma'juj. Dan Nabiullah Isa beserta Imam Mahdi dan kaum muslimin bersembunyi di gua-gua, tidak menyalakan lampu sama sekali. Ya kalau seandainya ada listrik, listriknya padam total pokoknya. Karena kalau ada listrik atau cahaya, Ya'juj wa Ma'juj itu langsung mendatanginya, akan diporak-porandakannya. Kemudian di dalam satu riwayat hadis, Nabiullah Isa, Imam Mahdi dan kaum muslimin berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah mengirimkan bala tentara. Lalu Allah mengirimkan binatang yang namanya Naghaf. Naghaf itu ya semacam lebah atau tawon besar begitu, yang ribuan bahkan jutaan, jumlahnya jutaan, melebihi dari banyaknya bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Binatang Naghaf ini masuk ke dalam telinganya Ya'juj Ma'juj, masuk ke dalam hidungnya, seluruh lubang-lubangnya Ya'juj Ma'juj dimasukin. Nah, Naghaf yang masuk ke dalam telinga akan langsung menuju ke otak, seluruh isi kepala dihabisin oleh Naghaf. Sehingga seluruh bangsa Ya'juj Ma'juj kelimpungan, mati berserakan di mana-mana. Oleh sebab itulah, mari kita harus tahu tentang urutan tanda kiamat, dan alhamdulillah kami sudah menyusun bukunya. Demikian, semoga manfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.